Pernahkah Anda duduk sendirian, memandangi langit malam yang gelap, dan bertanya, apakah ini hidupku selamanya? Apakah aku ditakdirkan untuk selalu kekurangan? Apakah semua orang yang kaya memang dilahirkan berbeda dari diriku? Jika saat ini Anda sedang berada di titik di mana isi dompet Anda hampir kosong, dan setiap hari terasa seperti pertarungan antara harapan dan realitas, maka video ini bukan hanya untuk Anda. Ini mungkin adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini Anda bisikkan dalam diam. Jangan skip video ini. Mungkin ini adalah momen yang ditunggu oleh hidup Anda. Karena hari ini, saya ingin berbicara langsung dengan bagian dalam diri Anda. Bagian yang sudah terlalu lama diselimuti oleh rasa takut, rasa tidak cukup, dan keyakinan bahwa kemiskinan adalah takdir. Tapi bagaimana jika saya katakan, kemiskinan bukanlah takdir Anda. Kemiskinan adalah sebuah kondisi mental, dan jika itu mental, maka ia bisa diubah. Bukan isi saku yang membuat Anda miskin, tapi isi pikiran Anda. Saya tahu, mungkin Anda merasa lelah mendengar kalimat seperti itu, karena kenyataannya, tagihan tetap datang, harga barang tetap naik, dan gaji tetap tak cukup. Tapi dengarkan dengan hati yang terbuka. Karena apa yang Anda dengar hari ini bisa mengubah hidup Anda selamanya. Napoleon Hill pernah berkata, kekayaan dimulai dengan sebuah pikiran. Ia tidak berbicara tentang kekayaan sebagai tumpukan uang, tapi sebagai getaran kesadaran yang berakar pada keinginan yang dibakar oleh keyakinan. Apa maksudnya? Begini, setiap kali Anda mengatakan dalam hati, saya tidak akan pernah kaya. Saya bukan orang beruntung. Orang-orang seperti saya memang ditakdirkan susah. Anda sedang mengukir perintah langsung ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Dan apa yang pikiran bawah sadar lakukan? Ia menaati. Ia akan mengarahkan setiap tindakan Anda agar sesuai dengan apa yang Anda yakini. Tanpa Anda sadari, Anda menolak peluang yang datang. Anda tidak percaya bahwa rezeki bisa datang dari arah yang tak terduga. Dan Anda hanya melihat keterbatasan, bukan kemungkinan. Itulah sebabnya banyak orang miskin secara finansial, bukan karena mereka malas, tapi karena mereka sudah menyerah di dalam pikirannya. Tapi sekarang, bayangkan seandainya Anda bisa mengganti keyakinan itu. Bayangkan jika Anda bisa mengatakan, saya mungkin belum kaya, tapi saya dalam proses menuju kekayaan. Saya layak untuk hidup berkelimpahan. Saya terbuka terhadap rezeki dari segala arah. Itu bukan sekadar afirmasi kosong. Itu adalah autosugesti. Salah satu kunci terkuat dalam ajaran Napoleon Hill. Autosugesti adalah proses sengaja untuk menanamkan ide baru ke dalam pikiran bawah sadar Anda dan menghapus yang lama. Pikirkan seperti ini. Setiap kali Anda mengatakan sesuatu berulang-ulang, pikiran Anda mulai mempercayainya. Dan begitu ia percaya, ia akan menciptakan realitas yang sesuai. Bukankah itu yang sudah Anda lakukan selama bertahun-tahun? Anda membiarkan kalimat-kalimat negatif tumbuh subur di kepala Anda, dan sekarang Anda melihat hasilnya dalam hidup nyata. Tapi kabar baiknya, jika Anda bisa menanam kemiskinan, Anda juga bisa menanam kekayaan. Semuanya dimulai dengan satu benih. Kesadaran bahwa Anda punya kendali atas pikiran Anda. Seseorang pernah berkata kepada saya, tapi saya lahir miskin. Saya dibesarkan dalam kekurangan. Bagaimana mungkin saya bisa berpikir seperti orang kaya? Dan saya menjawab, Anda tidak harus berpura-pura kaya. Anda hanya perlu mulai memikirkan pertanyaan yang berbeda. Alih-alih bertanya, mengapa saya selalu kekurangan? Tanyakan, apa yang bisa saya pelajari hari ini agar saya lebih dekat dengan rezeki? Alih-alih berkata, saya tidak punya modal. Tanyakan, apa yang bisa saya lakukan dengan apa yang saya punya sekarang? Pertanyaan mengarahkan fokus, dan fokus mengarahkan tindakan. Tindakan mengarahkan nasib. Itu sebabnya
Banyak orang yang berubah hidupnya bukan karena mereka menang lotre, tapi karena mereka menang dalam perang di dalam pikirannya. Ketika Anda mulai berkata, "Saya tidak akan menyerah. Saya percaya ada jalan. Saya sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih besar." Energi di dalam diri Anda berubah, dan ketika energi Anda berubah, dunia mulai merespons Anda dengan cara yang berbeda. Tapi hati-hati, perubahan pikiran tidak terjadi dalam semalam. Ini bukan sulap. Ini latihan mental setiap hari. Anda harus menjaga pikiran seperti Anda menjaga api kecil di tengah hujan. Karena dunia akan selalu berusaha memadamkannya dengan berita buruk, dengan komentar negatif, dengan kenangan masa lalu. Tapi jika Anda bisa melindungi api itu, jika Anda bisa terus mengulang kata-kata yang membangun, jika Anda bisa memperkuat iman Anda dan bersabar dalam prosesnya, maka Anda akan mulai melihat tanda-tanda perubahan. Pintu yang sebelumnya tertutup akan mulai terbuka. Orang yang sebelumnya tidak melihat Anda akan mulai mendekat. Dan jalan rezeki yang tak pernah Anda bayangkan akan muncul perlahan. Inilah kuncinya. Ubah pikiran Anda terlebih dahulu, maka hidup Anda akan mengikuti. Jangan tunggu isi saku Anda berubah. Jangan tunggu keadaan sempurna. Karena keadaan tidak akan pernah sempurna sampai Anda menjadi pribadi yang mampu menciptakannya. Napoleon Hill berkata, apapun yang bisa dipahami dan dipercaya oleh pikiran manusia dapat dicapainya. Jadi sekarang, tanyakan pada diri sendiri, apa yang selama ini Anda pahami dan percayai tentang hidup Anda? Apakah Anda benar-benar percaya bahwa hidup Anda bisa berubah? Atau Anda hanya berharap dalam hati kecil, tapi masih takut mengambil langkah? Jangan takut, karena setiap orang besar pernah memulai dari ketidakpastian. Mereka hanya memilih untuk percaya lebih dari takut. Dan Anda juga bisa. Saya ingin Anda berhenti sejenak. Tarik napas perlahan dan tanyakan ini dalam hati. Apakah saya benar-benar ingin mengubah hidup saya? Bukan secara teori, bukan sekadar angan, tapi dengan kesungguhan, komitmen, dan keberanian untuk mulai dari sekarang, dari tempat Anda berdiri hari ini. Karena inilah kenyataannya. Anda tidak bisa terus hidup dalam pola pikir lama dan berharap hasil yang baru. Anda tidak bisa terus mengasihani diri sendiri dan berharap rezeki menghampiri. Tuhan menciptakan Anda bukan untuk menyerah, bukan untuk hidup di bawah tekanan tanpa harapan. Anda punya potensi yang belum dibuka. Dan seringkali, yang Anda butuhkan bukanlah lebih banyak uang, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa Anda selama ini mengabaikan kekuatan pikiran Anda sendiri. Jika Anda benar-benar mengerti betapa dahsyatnya kekuatan pikiran manusia, Anda tidak akan pernah lagi membiarkan satu pikiran negatif pun bertahan lebih dari beberapa detik. Karena setiap pikiran adalah benih, dan setiap benih akan tumbuh, cepat atau lambat. Tumbuh menjadi keberuntungan, atau tumbuh menjadi kemalangan. Sekarang saya ingin Anda bayangkan, ada dua versi diri Anda berdiri di depan cermin. Yang pertama adalah versi Anda sekarang. Mungkin penuh luka, kelelahan, kebingungan, dan yang kedua adalah versi diri Anda yang lebih tinggi, yang hidup dengan arah, keyakinan, dan ketenangan. Versi kedua ini bukan mimpi. Ia adalah kemungkinan nyata. Jika Anda memilih untuk berpindah dari korban keadaan menjadi pencipta takdir. Napoleon Hill menyebutnya sebagai definiteness of purpose, tujuan hidup yang jelas dan membara. Orang yang tidak punya tujuan hidup ibarat kapal yang terapung di laut tanpa kemudi. Ia akan selalu tergantung arah angin. Hari ini semangat, besok menyerah. Hari ini percaya, besok putus asa lagi. Tapi orang yang punya tujuan hidup, bahkan jika ia jatuh, ia bangkit. Bahkan jika ia gagal, ia belajar. Karena ia tahu kemana ia akan pergi. Pertanyaannya sekarang, apa tujuan hidup Anda?
Bukan sekadar ingin kaya, tapi sesuatu yang lebih dalam. Untuk apa Anda ingin kaya? Siapa yang akan Anda tolong? Nilai apa yang ingin Anda wujudkan di dunia ini? Karena kekayaan tanpa tujuan hanya akan membuat Anda kosong. Tapi kekayaan dengan makna akan menghidupkan jiwa Anda. Jangan tunggu semuanya jelas baru Anda bertindak. Kadang, Tuhan tidak memberikan semua jawaban di awal. Dia menunggu satu hal dulu dari Anda. Langkah pertama. Dan langkah pertama Anda dimulai di sini, dengan mengubah kata-kata yang Anda ucapkan kepada diri sendiri setiap hari. Coba dengar suara batin Anda saat bangun pagi. Apakah Anda berkata, "Ini akan jadi hari berat lagi," atau "Saya siap menerima peluang hari ini"? Perhatikan saat Anda melihat saldo rekening Anda. Apakah Anda mengeluh dan mengutuk hidup? Atau Anda berkata, "Saya akan menemukan cara. Saya percaya rezeki Allah tak terbatas." Karena cara Anda berbicara pada diri sendiri adalah bentuk doa yang paling sering Anda panjatkan. Setiap kalimat internal Anda adalah pesan kepada semesta tentang apa yang Anda izinkan untuk masuk ke hidup Anda. Dan jangan salah, Tuhan tahu isi hati Anda. Tapi pikiran Anda lah yang akan menentukan tindakan Anda. Dan tindakan akan menciptakan hasil. Sekarang, izinkan saya berbagi sebuah kisah. Ada seorang pria bernama Wira. Ia tinggal di sebuah kampung kecil di Indonesia Timur. Hidupnya sangat sederhana. Ia hanya lulusan SMP, bekerja serabutan, dan hampir tiap hari makan seadanya. Tapi ada satu hal yang membedakan Wira dari banyak orang lain yang nasibnya sama. Ia percaya bahwa hidupnya bisa berubah. Bukan karena ia paham ekonomi, bukan karena ia punya koneksi, tapi karena ia mulai berbicara pada dirinya sendiri dengan cara yang berbeda. Setiap pagi, ia berdiri di depan cermin kecil dan berkata, "Saya akan menemukan jalan saya. Saya layak hidup lebih baik. Saya terbuka terhadap ilmu dan kesempatan." Hari-hari pertama tidak ada yang berubah. Tapi setelah berminggu-minggu, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ia jadi lebih sigap, lebih percaya diri, lebih mudah tersenyum dan bergaul. Dan pada suatu sore, ia diajak oleh seorang kenalan untuk ikut pelatihan keterampilan online gratis. Dari sanalah semuanya berubah. Hari ini, Wira punya usaha online kecil. Ia tidak langsung menjadi miliarder, tapi ia bebas dari kemiskinan, bebas dari pikiran sempit, dan yang paling penting, ia hidup dengan tujuan dan semangat. Apa rahasia Wira? Ia tidak mengubah dunia dulu. Ia mengubah cara ia melihat dirinya sendiri. Dan itulah awal dari semua perubahan. Maka hari ini, saya tantang Anda. Mulailah berbicara pada diri Anda dengan kata-kata yang membangun. Mulailah bertanya pertanyaan yang memberdayakan. Mulailah hidup dengan tujuan, sekecil apapun. Dan ingat, perjalanan ini tidak perlu sempurna. Ia hanya perlu dijalani dengan tekun dan iman. Kesabaran Anda adalah bagian dari doa. Ketekunan Anda adalah bentuk keimanan. Dan impian Anda adalah bagian dari takdir. Jika Anda cukup berani untuk mengejarnya, jangan biarkan kemiskinan di pikiran bertahan satu hari lagi. Tolak setiap bisikan yang berkata, "Kamu tidak bisa." Dan gantilah dengan satu kalimat sederhana. "Saya sedang menuju versi terbaik dari hidup saya." Jika Anda masih bersama saya sampai di titik ini, itu berarti ada bagian dari diri Anda yang belum mati. Bagian yang masih percaya, meski sedikit, bahwa hidup ini bisa berbeda, dan itu sudah cukup. Karena semua perubahan besar dalam hidup selalu dimulai dari secercah harapan yang ditolak padam. Tapi harapan saja tidak cukup. Harapan tanpa aksi adalah ilusi. Dan aksi tanpa disiplin adalah langkah yang terputus. Disinilah banyak orang jatuh. Mereka mulai dengan semangat, tapi tidak bertahan. Karena mereka hanya bergerak saat mood bagus. Mereka hanya berjuang ketika hasil terlihat. Padahal, menurut Napoleon Hill,
Disiplin adalah jembatan antara pikiran dan kenyataan. Apa artinya? Artinya, jika Anda ingin mengubah nasib, Anda tidak hanya harus berpikir berbeda, tapi berlatih berpikir berbeda setiap hari. Anda harus menjadikan pikiran baru itu sebagai bagian dari kebiasaan, karena otak Anda akan selalu mencoba kembali ke pola lamanya. Ia akan membisikkan, buat apa usaha, toh nggak ada hasilnya. Kamu nggak lebih baik dari orang lain. Orang seperti kamu memang nasibnya di bawah. Tapi saat pikiran lama datang, Anda harus lawan dengan suara baru. Saya tahu siapa saya sedang menjadi. Saya sedang menanam benih hari ini, dan hasil akan datang esok. Saya percaya takdir saya sedang saya bentuk, bukan saya tunggu. Itulah latihan mental sejati. Dan inilah mengapa keimanan begitu penting dalam perjalanan ini. Karena iman bukan hanya soal keyakinan pada Tuhan, tapi juga keyakinan bahwa Anda diciptakan tidak untuk gagal. Bahwa setiap rintangan yang Anda hadapi bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Terkadang, Tuhan tidak mengubah situasi Anda langsung, tapi Ia mengubah diri Anda terlebih dahulu. Agar saat waktunya tiba, Anda siap untuk menerima berkat yang lebih besar. Pikirkan ini, bagaimana Tuhan akan memberimu rezeki besar jika pikiran Anda masih takut, sempit, dan penuh keluhan. Tuhan Maha Kaya, tapi hati yang sempit tak bisa menampung kelimpahan. Itulah mengapa latihan ini bukan tentang menjadi orang kaya dalam pengertian duniawi semata, tapi menjadi jiwa yang luas, yang mampu menerima, berbagi, dan bertumbuh. Sekarang saya ingin Anda bayangkan sesuatu lagi. 1 tahun dari hari ini, hidup Anda benar-benar berubah. Anda tidak hanya punya penghasilan yang cukup, tapi Anda juga punya ketenangan. Anda hidup dengan makna. Anda tidak lagi takut pada tanggal tua. Dan Anda bangun setiap pagi dengan rasa syukur yang tulus. Bayangkan itu. Dan sekarang saya tanya Anda, apa yang akan Anda lakukan hari ini? Jika Anda benar-benar ingin membuat itu jadi kenyataan? Karena jawabannya bukan dalam hal besar. Jawabannya ada dalam hal kecil yang Anda lakukan berulang-ulang setiap hari. Bangun lebih awal dan mengucap syukur. Menulis tujuan Anda dengan tangan. Menghindari gosip dan energi negatif. Membaca buku 10 menit setiap hari. Mendengarkan audio yang membangun, bukan berita yang menakutkan. Berkumpul dengan orang yang membuat Anda tumbuh, bukan orang yang menarik Anda mundur. Inilah prinsip mastermind dari Napoleon Hill. Dia mengajarkan bahwa energi orang-orang di sekitar kita membentuk hasil hidup kita. Jika Anda terus bersama orang yang hanya mengeluh, maka Anda pun akan jadi pengeluh. Tapi jika Anda mulai membangun lingkaran kecil, 1 teman, 1 mentor, bahkan 1 channel YouTube positif yang Anda ikuti tiap hari, itu sudah cukup untuk mulai mengubah frekuensi hidup Anda. Jadi mulai sekarang, pilih siapa yang Anda izinkan masuk ke ruang energi Anda. Karena hidup ini singkat, dan waktu Anda terlalu berharga untuk dihabiskan bersama mereka yang menertawakan mimpi Anda. Lindungi pikiran Anda seperti Anda melindungi harta paling berharga. Karena pikiran Anda adalah aset paling kuat yang Anda miliki. Tapi, Anda harus percaya itu dulu. Banyak orang yang tidak berhasil bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak percaya bahwa mereka mampu. Dan saat mereka tidak percaya, mereka tidak bertindak. Lalu mereka tidak bertindak, tak ada hasil. Dan ketika tidak ada hasil, mereka berkata, "Lihat kan, saya memang tidak bisa." Padahal, kegagalan bukanlah bukti Anda tidak layak. Kegagalan adalah bagian dari proses. Anda tidak gagal karena Anda tidak mampu. Anda gagal karena Anda sedang dilatih, karena jiwa Anda sedang diperkuat. Setiap kesulitan yang Anda alami hari ini adalah bahan bakar untuk kesuksesan Anda esok. Selama Anda tidak menyerah, Anda belum kalah. Selama Anda terus melangkah, Anda akan sampai. Mungkin jalan Anda berbeda dari orang lain,
mungkin lambat, mungkin berliku. Tapi selama Anda punya tujuan yang jelas dan keyakinan yang teguh, Anda akan sampai di tempat yang Anda impikan. Ingatlah, banyak orang yang hidup mewah, tapi hatinya kosong. Tapi Anda, dengan kesadaran ini, sedang membangun bukan hanya kekayaan, tapi kedalaman jiwa. Dan suatu hari nanti, saat Anda menoleh ke belakang, Anda akan bersyukur bahwa Anda tidak menyerah di titik ini. Karena titik ini, titik di mana Anda memutuskan untuk bangkit, adalah awal dari babak baru hidup Anda. Sekarang, mari kita duduk sejenak bersama dalam keheningan. Bukan karena kita tidak punya kata-kata lagi, tapi karena terkadang, dalam diam, jiwa Anda mulai mendengar dengan lebih jernih. Apa yang Anda rasakan saat ini? Ada bagian dari Anda yang sedang terbangun, bukan? Bukan bagian yang logis, bukan bagian yang hitung-hitungan, tapi bagian terdalam dari diri Anda yang selama ini tertidur di balik rutinitas, tekanan, dan luka. Bagian itu sedang berbisik, "Saya ingin bangkit. Saya ingin hidup yang berarti. Saya tidak ingin mengulang hari-hari kosong seperti kemarin. Dan saya ingin Anda tahu, itu bukan ilusi. Itu bukan emosi sesaat. Itu adalah panggilan jiwa. Dan setiap jiwa besar pasti akan mengalami momen ini. Momen ketika dunia tidak percaya pada Anda. Tapi Anda memutuskan untuk tetap percaya pada diri sendiri. Itulah kekuatan sesungguhnya. Bukan kekuatan fisik, bukan sekadar kekayaan materi, tapi kekuatan untuk tetap berjalan, bahkan ketika tidak ada yang mengerti jalan Anda. Hari ini, Anda telah mempelajari satu kebenaran penting. Miskin itu bukan di saku, tapi di pikiran. Dan pikiran itu adalah milik Anda sepenuhnya. Bukan milik orang tua Anda, bukan milik lingkungan Anda, bukan milik masa lalu Anda. Setiap hari, Anda diberi hak penuh untuk memilih apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan, dan akhirnya, apa yang Anda lakukan. Maka hari ini, pilihlah dengan sadar. Mulailah pagi Anda dengan kalimat seperti, "Saya adalah magnet rezeki. Saya layak hidup dalam kelimpahan. Saya percaya setiap hari membawa berkah baru." Dan jangan hanya ucapkan, rasakan. Hidupkan kata-kata itu dengan emosi, karena emosi adalah jembatan antara pikiran dan realitas. Semakin dalam Anda merasakannya, semakin kuat ia menembus pikiran bawah sadar Anda. Dan ketika pikiran bawah sadar Anda mulai berubah, maka dunia luar akan mulai menyesuaikan. Inilah hukum kehidupan. Dunia di luar hanyalah cermin dari dunia di dalam. Kalau Anda terus melihat kekurangan, itu karena di dalam Anda ada ketakutan yang belum disembuhkan. Kalau Anda terus merasa gagal, itu karena Anda belum berdamai dengan luka Anda sendiri. Tapi kabar baiknya, hari ini bisa menjadi titik balik. Jika Anda bersedia untuk memaafkan masa lalu dan mulai bertindak dari kesadaran baru, tidak perlu langkah besar. Mulailah dari satu niat kecil, menyisihkan 5 menit sehari untuk refleksi. Menulis ulang impian Anda dengan tangan, bukan hanya di kepala. Berdoa dengan hati yang penuh, bukan hanya lisan. Tersenyum pada orang asing. Memaafkan diri sendiri untuk semua kekeliruan yang lalu. Setiap tindakan kecil itu adalah benih. Dan benih tidak tumbuh dalam semalam, tapi ia tumbuh setiap hari, bahkan saat tidak terlihat. Percayalah, jika Anda tetap setia pada proses ini, maka Tuhan pun akan setia menuntun jalan Anda. Karena Tuhan tidak pernah tidur. Dia melihat setiap air mata Anda. Dia mendengar setiap keluhan diam Anda. Dan Dia tahu, saat Anda siap, Dia akan membuka pintu-pintu yang bahkan tidak Anda ketuk. Tapi hanya jika Anda terus melangkah. Sekarang, saya ingin Anda bayangkan. Anda sedang berdiri di tengah 2 jalan. Satu jalan
membawa Anda kembali ke kebiasaan lama, menyalahkan keadaan, menunggu keberuntungan, hidup dengan rasa cukup-cukupan. Dan jalan yang satu lagi membawa Anda menuju versi diri yang baru, yang sadar, berani, disiplin, penuh iman dan tujuan. Mana yang akan Anda pilih? Jalan lama mungkin nyaman, tapi ia tidak membawa perubahan. Jalan baru mungkin menakutkan, tapi ia membawa kehidupan yang selama ini Anda impikan. Hidup Anda tidak ditentukan oleh siapapun, bukan oleh orang tua, bukan oleh bos Anda, bukan oleh masa kecil Anda. Hidup Anda diciptakan dari keputusan demi keputusan yang Anda ambil mulai hari ini. Dan Anda tidak sendiri. Karena jutaan orang sedang bangkit seperti Anda, sedang membuka mata mereka terhadap kebenaran ini, sedang membentuk persekutuan jiwa, mastermind tak terlihat, yang saling mendukung lewat energi dan niat baik. Jadi, ketika Anda merasa lelah, ingatlah bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Gerakan kesadaran, gerakan pembebasan dari kemiskinan pikiran, gerakan menuju kehidupan yang penuh makna dan bukan sekadar bertahan. Jika video ini menyentuh jiwa Anda, klik subscribe, bukan untuk algoritma, tapi untuk diri Anda sendiri, agar Anda selalu diingatkan bahwa Anda tidak berjalan sendirian, bahwa masih ada suara di dunia ini yang percaya pada potensi Anda. Dan jika hari ini Anda merasa terinspirasi, bagikan video ini kepada satu orang yang Anda cintai, karena bisa jadi hidup mereka juga menunggu untuk dibangkitkan. Jangan biarkan cahaya ini padam, karena ketika satu orang berubah, maka satu keluarga berubah. Dan ketika satu keluarga berubah, maka satu generasi bisa diselamatkan. Ingatlah, kemiskinan bukanlah takdir. Ia hanyalah pola pikir yang bisa diubah. Dan Anda adalah bukti hidup bahwa kebangkitan itu mungkin. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati. Semoga kata-kata ini menjadi benih yang tumbuh menjadi pohon kekuatan dalam hidup Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda.